Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kaum muslim dan musliman yang mengikuti pengajian ini melalui media radio, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, termasuk kepada yang menyampaikannya. Mudah-mudahan setiap saat kita ada menambah ilmu di satu sisi, dan di sisi yang lain juga akan menerima pahala. Karena Imam Nawawi menyatakan bahwa istighalun bil ilmi min afdalit ta'ah. Kita menyibukkan diri menggunakan waktu untuk belajar, itulah taat yang terbaik. Nah, jadi dengan demikian belajar itu bahagian dari ketaatan kita kepada Allah. Bahwa di dalam hadis yang panjang juga telah diterangkan kelebihan-kelebihan ilmu yang semuanya sangat menunjukkan betapa besarnya pahala bagi kita yang bergelimang, yang berkecimpung di dalam bidang ilmu. Saya ditugaskan oleh Pak Imam Syi atau Ketua Masjid Raya Baitur Rahman untuk menyampaikan topik yang sesuai dengan bahagian daripada keperluan masyarakat. Di antaranya adalah berhubungan dengan harta. Maksud yang berhubungan dengan harta, bagaimana sikap agama berhubungan dengan harta ini. Karena sama-sama kita menyaksikan bahwa masyarakat ada satu pola, satu pendapat bahwa itu masalah harta itu masalah dunia dan tidak perlu banyak campur tangan. Karena harta itu adalah bisa melalaikan dan sebagainya. Yang penting kita adalah taat dalam bentuk lain. Jadi seolah-olah tidak memberi peluang untuk berkecimpung mencari harta. Dan kita juga sudah menerangkan sebahagian kedudukan tentang harta. Pada malam hari ini kita lanjutkan berhubungan dari segi manfaatnya harta atau kedudukan harta dilihat dari segi manfaat dan mudaratnya. Maka karenanya dapat disimpulkan bahwa hubungan dengan harta itu ada yang positif. Positif di sini ada hubungan dengan harta yang sangat baik, sangat penting, karena harta itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena fitrah daripada manusia itu sendiri. Yang kedua juga ada yang bernilai negatif. Karena harta itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu fitnah. Maka kita harus menjauhi dengan fitnah itu. Karena itu tidak perlulah membuat perhatian berhubungan dengan harta. Harta kita, rezeki kita telah diatur oleh Allah. Karena Allah telah memberi hidup kita dan sekaligus juga menetapkan memberi rezeki, maka tidak perlu sibuk mencari harta. Maka dalam kaitan ini, kedudukan saya ini tidak menyatakan sangat baik, tidak menyatakan sangat tercela, tetapi bagaimana tempatnya? Tempatnya, karena di dalam kaidah usul disebutkan wad'u syai'in fi mahallih, menetapkan sesuatu pada tempatnya. Artinya yang baik juga ada tempatnya, yang buruk juga ada tempatnya. Jamaah yang berbahagia,
secara umum pernah disampaikan. Satu di antaranya adalah potensi atau sumber potensi amal. Harta ini adalah sumber dalam beramal. Artinya amal kita melalui harta lebih banyak karena banyak peluang yang melahirkan pahala, banyak peluang yang menjadikan amal. Maka karenanya Al-Quran sendiri menetapkan bahwa kalau kita berjuang harus didahulukan dengan harta. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan harta dan dengan dirimu. Dan banyak lanjutan ayat-ayat lain dan sebagainya. Demikian pula Nabi telah memberi contoh beliau sebagai seorang rasul, akan tetapi beliau sejak muda sudah mulai berusaha mencari rezeki, bahkan bekerja pada calon istrinya yang kemudian menjadi istrinya. Yang menarik bahwa beliau juga sangat rajin mencari harta. Rajin dalam arti kata bahwa tidak mengabaikan masalah harta. Bahkan kita sama-sama maklum, walaupun kita tidak pernah mendengar, mahar Rasulullah sendiri itu ratusan juta. Walaupun dalam hadis beliau menyatakan bahwa sebaik-baik mahar yang paling murah, yang paling rendah. Tentu saja bisa dibayangkan pada masa hadiah itu adalah belum tarumnya ayat dan hadis yang menerangkan tentang ini. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian dapat disimpulkan hubungan dengan harta dengan kita ini adalah sarana perjuangan. Bahkan dalam hadis sudah disebutkan bahwa talbur rezeki faridatun ba'dal faridah, mencari rezeki adalah bahagian dari kewajiban-kewajiban kita. Dalam hadis yang lain, talbur rezeki al-halal jihadun, mencari harta yang halal adalah sebagai jihad, dan sudah diterangkan sedikit kemarin. Demikian pula sejak dari awal Rasulullah sudah membina umatnya untuk peka dalam bidang ini, harus rajin berusaha dan sebagainya. Bahkan disebutkan ayul kasbi atiyab. Pernah para sahabat bertanya, apa yang lebih bagus dalam usaha? Usaha apa yang lebih bagus ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, amalur rajuli biyadih, yaitu kerja hasil keringat sendiri, yaitu kerja seseorang dengan tangannya, artinya dengan keringat sendiri. Ini menandakan bahwa kita tidak baik bergantung pada yang lain. Bahkan ada hadis Rasulullah menyatakan, man fattaha baba masalatin fatahallahu baba fakrin. Barang siapa memberi peluang untuk meminta-minta, fatah bab, membuka pintu untuk meminta-minta, maka berarti Allah akan membuka pintu fakir. Nah, kalau kita tidak mau mencari, hanya suka meminta, berarti kita akan fakir. Artinya akan fakir selama-lamanya kalau tidak pernah merubah sikap ini. Maka dengan demikian orang yang malas bekerja, walaupun kita anggap kadang-kadang yang malas bekerja itu adalah ciri-ciri orang saleh, itu salah sekali. Yang benar adalah bekerja itu bahagian dari ibadah. Bekerja adalah bahagian dari amal. Kenapa? Karena harus melalui keringat sendiri, atau dengan istilah sekarang disebut mandiri. Artinya Islam adalah sangat mengharapkan umatnya untuk mandiri. Mandiri adalah tidak tergantung kepada kasihan orang, karena hal ini akan merugikan harga diri seseorang manusia. Dalam hadis Rasulullah,
dan juga yang lain-lainnya. Jadi hadis yang lain menyatakan kadal fakru yakunu kufra. Bahkan dekat sekali orang-orang yang tidak suka mencari harta itu dekat sekali dengan kekafiran, dengan kekufuran. Jadi ini sudah yakinlah kita bahwa benar-benar harta itu adalah peluang beramal, dan dalam agama dianjurkan harus serius. Mindset ini harus segera diperbaiki. Kenapa? Orang sudah menilai bahwa umat Islam dewasa ini, bahkan sudah sejak dari dulu, yaitu kurang peduli dalam bidang ini. Bahkan ada pepatah Aceh, "Puyatat mita, menyekadai hanjir secupak, ho yang tajak dumnan kada." Jadi kan senjata orang malas. Bahkan anak kerja orangnya, boh tak kerja pi rezeki tanya kan no cit. Jadi itu adalah jawaban yang salah menurut kacamata agama. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, salah satu kalau kita ingin mengamalkan ajaran agama dengan baik, dan disinilah keindahan agama. Kenapa indah agama? Agama ini adalah agama yang mandiri, agama yang mulia, agama yang terhormat. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang suka mencari harta berarti orang yang ingin menyelesaikan hak-haknya. Baik haknya masih hidup kepada anak-anaknya, tanggung jawab rumah tangganya, demikian pula hak-hak yang berlanjut setelah ia meninggal, apakah melalui warisan dan sebagainya. Maka karenanya dapat disimpulkan satu dari segi positif, bahwa banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah kita bisa memenuhi, menjaga harga diri kita di dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus kita bisa menghilangkan beban kepada generasi setelahnya. Maka dalam agama diaturlah hak faraid. Faraid itu apa maknanya? Seseorang yang meninggal itu harus ada modal dasar kepada orang anak-anaknya. Jadi modal dasar dari harta orang tuanya, dia langsung membagikan sesama saudara. Ayo kakak sedikit, abang sedikit dan sebagainya. Ini modal kita. Tapi bukan cukup untuk itu. Jadi ini seolah-olah harta warisan itu banyak hikmahnya. Yang menjadi permasalahan sekarang berhubungan dengan harta, orang tidak serius mengurus masalah faraid. Salah satu di antaranya faraid yang ditunda-tunda. Karena harta pada seseorang, saudaranya, dan saudaranya itu adalah sangat keras, sangat berkuasa, sangat mendominasi harta itu, maka ia tidak dibagi-bagi. Sedangkan ahli waris yang justru membutuhkan tidak mendapat hak. Itu satu. Yang itu artinya memperlambatkan pembahagian. Yang kedua, penggelapan. Ada juga orang yang menggelapkan harta warisan. Harta warisan memang sudah beralih kepada ahli waris dengan secara hukum. Tidak bisa ditentukan oleh seseorang. Jadi tidak boleh yang menentukan itu seseorang, tetapi adalah beralih secara hukum. Maka kalau ada dalam istilah kitab kami belajar dulu di Dayah, di pesantren itu dikatakan bahwa orang yang sudah mati hartanya untuk waris, badan tubuhnya untuk ulat. Untuk ulat, ini di sana disebut. Jadi tubuh kita untuk ulat, rezeki ulat. Yang kedua, harta untuk ahli waris. Bahkan dalam kitab itu disebut juga keluarga kita yang kita cintai diambil orang. Begitulah uraian dan sebagainya. Maka karenanya kelebihan-kelebihan harta itu banyak sekali. Maka perlu kita terangkan supaya kita berpeluang beramal. Bukan artinya besok kita mencari harta langsung sehingga meninggalkan kewajiban. Tidak. Tetapi adalah peluang. Peluang diantaranya adalah kita
bisa mewariskan kepada anak kita tahap awal dia hidup dengan harta kita, dan di sisi yang lain harta itu sendiri adalah bisa digunakan untuk wakaf. Ini budaya wakaf. Ini kalau dulu ada masyarakat kita suka berwakaf, tapi sekarang barangkali sedikit sudah menurun, atau ada yang maju dan ada yang masih rendah. Ya, karena wakaf sering diselewengkan, maka semangat untuk memberi wakaf adalah berkurang. Akan tetapi sebenarnya pada hakikatnya adalah wakaf itu sangat berguna. Kenapa berguna? Bukan saja potensi amal selama kita hidup, tetapi menjadi amal setelah mati. Jadi ada orang yang terus beramal walaupun ia sudah mati. Pahalanya terus mengalir. Nah, maka ada orang yang bahkan ada cerita kemarin, ada orang yang orang itu seolah-olah hidupnya tanpa wakaf adalah penyesalan. Maka diwakafkanlah hartanya dengan macam-macam. Ada yang wasiat, ada yang wakaf, dan sisanya sedikit adalah untuk digunakan oleh ahli waris. Nah, jadi ini sudah melekat, karena orang yang seperti ini akan diikut oleh anaknya. Anaknya juga lebih senang seperti ini. Oh, kalau begitu orang tua saya dulu memberi wakaf, kami juga memberi wakaf, dan sebagainya. Maka ini banyak peluang. Lebih-lebih syariat Islam ini tidak terbatas. Ada juga dengan khanduri. Ini khanduri wajib. Ini yang saya sebutkan khanduri wajib. Nah, jangan nanti dibilang ustaz itu menyuruh kita khanduri banyak. Jadi khanduri seperti masalah korban. Ya, ini bersiap-siaplah berkorban. Bahkan kita tidak perlu meninggalkan setiap tahun yang kosong dari korban. Berkorbanlah apa yang ada. Itu adalah bahagian daripada amal, dan amal itu dimulai dengan harta. Demikian pula mengenai wasiat. Nah, wasiat. Jadi kita harus ada wasiat. Bahkan harta belum bisa difaraid sebelum diserahkan apa yang telah diwasiatkan. Apa yang bagus diwasiatkan, apa yang lebih bermanfaat. Apakah membangun masjid, membangun madrasah, memberi saudara-saudara fukara, dawil kurba, kerabat kita yang lemah dan sebagainya. Banyak sekali peluang ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jamaah yang berbahagia, dalam hal ini saya memang cenderung, apalagi baru-baru ini ada upaya mengenai wakaf 1000. Ini dalam rangka menggerakkan umat Islam untuk peduli. 1000 satu hari bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu jangankan 30.000 satu bulan. Jadi bahkan tidak pernah berpikir untuk memberi. Itu adalah hal-hal yang wajar. Tapi gagasan ini sudah dirancang tapi belum direalisasikan, karena apa? Tergantung pada bank. Realisasinya tentu sangat tergantung kepada perusahaan, karena ini adalah langsung, tidak perlu menyerahkan 1000, hanya melalui ATM. ATM. Bahkan sekarang sudah ada gagasan, dan insya-Allah akan dimulai pada beberapa minggu yang akan datang tentang ATM beras. ATM beras artinya orang miskin kalau datang ke masjid colok aja, maka keluarnya siapa yang berhak menerima. Jangan semua jamaah. Kalau semua jamaah berarti tidak mungkinlah. Dan saya rasa budaya ini akan mudah diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Jamaah yang berbahagia, maka kata kunci daripada manfaatnya harta dari segi positif adalah dengan harta itu kita bisa meraih berbagai amal, dan amal akan menyelamatkan kita di dunia dengan selesai tanggung jawab dengan anak, dengan masyarakat, dengan agama, dan yang lebih besar lagi adalah kita sangat aman ketika berhadapan
dengan Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, tentu saja karena tadi disebut dengan segi positif, apa juga harta itu segi negatifnya. Kalau seperti tadi seolah-olah tidak ada negatif. Negatifnya adalah dari cara menerimanya harta. Segi negatifnya kepada siapa diberikan harta dan sebagainya. Jadi dari mana diperoleh harta, itu hanya itu saja yang segi negatif. Kalau tidak ada masalah, hal-hal yang sifat prinsip yang disuruh jaga oleh agama itu sudah selesai. Nah, maka disebutkanlah bahwa segi negatifnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu adalah lahan fitnah. Ya, maka orang-orang yang memegang harta, memegang uang, maka yakinkanlah banyak tuduhan-tuduhan, banyak kritik-kritik dan sebagainya. Apalagi yang sudah penyimpangan, tidak ada penyimpangan juga timbul kritik-kritik, timbul bermacam-macam fitnah dan sebagainya. Maka disebutkanlah dari segi negatifnya adalah lahirnya fitnah. Maka kalau memang dikelola dengan baik, itu tidak ada istilah fitnah. Justru fitnah itu sendiri menjadi pahala. Kenapa menjadi pahala? Karena kita sudah melakukan sesuai dengan perintah. Kullu ummatin fitnatun wa fitnatul ummati almal. Semua bangsa, semua umat, generasi dari dulu sampai sekarang adalah fitnah. Dan fitnah umatku, kata Nabi, adalah hubungan dengan harta, dengan uang. Maka bisa Bapak bayangkan, apakah ruang kecil, suatu rumah tangga, ada anak, ada adik, ada orang tua, di sana juga sudah mulai ribut. Ributnya pada awalnya cukup damai, aman. Karena saya bekerja 40 tahun sedikit kurang, hanya berapa bulan di pengadilan tahu persis. Sudah pas dibagi, sudah ditandatangani. Ternyata yang dibagi sebahagian itu lebih untung, maka diprotes, harus dirombak kembali dan sebagainya. Pada hakikatnya kalau kita sabar, apa yang sudah kita sepakati akan lahir manfaat yang lebih besar. Karena menggunakan harta warisan secara benar itu bahagian dari menghormati orang tua. Bahkan ada orang anak-anak yang memang tidak mau menerima pusaka. Biarlah digunakan oleh adik, karena saya masih kuat. Walaupun dia memang tidak jauh berbeda dengan orang lain. Dan ada, karena begini, karena ada orang yang menilai bakti kepada orang tua adalah sebagai satu jalan, sarana yang ia akan mendapat kebahagiaan selama-lama. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua kita sudah murka dengan hartanya yang diselewengkan dan sebagainya, itu tunggu saja masalahnya. Dulunya banyak dia yang banyak harta, tapi kenapa dia miskin sekarang? Maka kita mengenallah apa yang kita melihat dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat lembu, ya. Itu maknanya lembu. Jadi ada orang miskin yang dia tidak ada harta, maka tidak bisa mewariskan harta kepada anaknya. Dan lembu itu pun tidak tahu di mana letaknya oleh anaknya. Hanya waktu hendak meninggal dipesan, kalau saya meninggal datanglah ke kampung ini, nama orangnya ini, dan ambillah lembu. Ada lembu di sana satu. Itu pun bukan banyak, satu aja. Tapi karena pesan orang tua, dia waktu meninggal langsung datang ke sana, dilihatnya memang satu lembu. Tapi lembu itu jangan kamu jual. Kalau kamu sudah mau menjualnya, tanya sama saya. Kembali sama ibu. Maka dia tanya, ini ada orang minta, kalau sekarang misal harga pasarnya 40 juta. Udah tahu 40 juta. Oh, bilang saja harganya tidak demikian.
sudah dinaikkan 100 juta. Datang lagi yang orang itu sudah berangkat karena tidak jadi. Yang 100 juga sudah setuju. Maka dia bermusyawarah lagi kepada mamanya. Kita tidak tahu rahasia Allah. Dia meningkatkan lagi harganya. Sampai terakhir kesimpulannya bahwa harta itu harganya adalah daging-daging lembu itu diganti dengan emas. Berapa berat lembu itu? Maka demikianlah berat emas, itulah harganya. Maka dalam ayat disebut makadu yaf'alun, hampir-hampir tidak bisa diselesaikan. Sungguh harta ini kasusnya adalah kepada harta orang yang membunuh pewaris, ahli waris, membunuh ahli waris supaya dia mendapat harta. Maka ditanya kepada Nabi Musa, bagaimana? Maka disuruhlah sembelih lembu. Kala Musa, ya, innallaha, nah, dan seterusnya mungkin tidak perlu kami baca, ya, karena ini barangkali sudah tahu semua. Ini apanya? Keberkatan. Orang yang tidak ada bisa makmur. Hanya ada rumus satu. Bukan satu cerita ini. Ada 3 cerita yang sedih. Kita membacanya sangat sedih. Jadi seolah-olah kedudukan orang tua itu sangat berharga di sisi agama. Maka sudah benar di dalam surat An-Naml disebutkan, An-Naml washkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku kata Tuhan dan kepada 2 ibu bapamu. Jadi kalau ilmu saraf, ilmu nahu, kalau ilmu nahu ataf dengan waw hukumnya sama dengan sebelumnya. Kalau bersyukur kepada Allah, waw kemudian wawalidaya dan juga bersyukur kepada 2 ibu bapa itu sama. Artinya segi pengabdian kepada Allah dengan kepada orang tua sama. Itu hukum nahunya. Walaupun beda caranya dan sebagainya. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah fungsi kebaikan daripada harta. Dan diingatkan kita bahwa ad-dunya halwatun hadrah. Dunia ini adalah indah sekali dan mengiurkan. Faman akhadha bihaqi fa huwal ma'unatu anha. Maka orang yang mengambil menurut yang layak, menurut haknya, menurut hukum, itulah yang bermanfaat. Maka ada kesimpulan malam ini barangkali karena berhubungan dengan harta. Kalau ada berhadapan kita dengan harta, apakah itu boleh kita ambil atau tidak? Kalau tidak boleh, tinggalkan aja. Tidak ada manfaat. Walaupun hari ini kita banyak sebentar. Maka banyak orang ada apakah pejabat dan sebagainya. Dalam kesempatan ini menggunakan kesempatan. Dalam jabatannya menggunakan kesempatan yang sehingga dia memiliki banyak. Tetapi bukan karena hanya dihukum. Tapi nilai harta itu sendiri tidak akan lebih lama dinikmati oleh keturunan-keturunannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Dihancurkan semua riba-riba yang menyimpang dan yang tinggal adalah sedekah. Sedekah artinya yang berguna, yang kita bantu. Kalau dalam faraidnya yang kita tidak membuat penyimpangan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, barangkali karena waktu saja, hanya kesimpulannya bahwa Bapak sekalian dari segi positifnya sudah jelas, segi negatifnya hanya saja kita simpulkan. Segi negatifnya adalah kalau berhubungan dengan harta kita tidak jujur. Maka dengan demikian lakukanlah semua bidang yang menyangkut dengan harta. Bahwa kita yakin apa yang ditetapkan Allah itulah yang berfaedah. Mansara alad darbi wasala. Kalau orang berjalan di atas rel, maka pasti dia akan sampai kepada tujuan. Maka banyak generasi, bahkan masyarakat, pejabat dan siapa saja yang selalu ketika berhadapan dengan harta mengambil kesempatan. Kesempatan ini tidak ada faedah.
Jadi saya teringat kepada seseorang, tapi karena waktu sudah habis di Jakarta, oleh seorang hakim menerangkan kepada kami. Seorang hakim kawan saya, Pak Ustadz. Saya disuruh juga Pak Ustadz seperti di Aceh ya. Pak Ustadz, ini orang yang berperkara, saya sedang memeriksa orang perkara. Kenapa? Kaya luar biasa. Jadi hartanya yang banyak berarti itu sudah ribut dengan anaknya. Anaknya menggugat, menggugat harta orang tuanya. Jadi sedangkan harta sudah dipegangnya semua, karena dia sekarang sudah dewasa dan sebagainya. Saya Pak, makan saya belum menentu kalau dia tidak mau memberikan. Saya tuntut tidak banyak, hanya kebutuhan saya sementara meninggal ini. Di ujungnya berkata, hanya kesalahan saya satu. Apa satu? Dulunya saya sebagai pejabat, terus terang supaya jangan merangkul banyak, terbiang kepada jabat kumpulan dia pejabat polisi, kesempatan memperoleh uang banyak waktu itu. Bahkan anak buahnya dikumpulkan harta untuk mengantarkan uang kepadanya. Salah saya adalah saya tidak pernah menyaring harta yang boleh saya terima. Akhirnya apa kejadiannya? Inilah balasan. Dan dia berdoa di depan hakim. Boleh Bapak hukum, ini dosa saya. Jadi kita terharu juga mendengar seorang yang kaya, seorang pejabat tinggi, akhirnya menangis di hadapan hakim. Orang tuanya. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan. Memang kalau kita melihat situasi sekarang, bahwa kalau malah harta tidak tahu apakah orang tahu harus dihormati atau tidak. Yang penting memiliki. Ribut dengan saudara urusan kedua. Dan inilah yang perlu diingatkan jamaah yang berbahagia yang berhubungan dengan ini. InsyaAllah besok kalau ada waktu lagi kita sampaikan bagaimana mencari harta supaya lebih berkah. Karena apa? Dalam pokok pembahasan kita dulu bahwa harta sebenarnya enteng sekali dalam mindset kita. Apa? Harta itu milik Tuhan dan banyak sekali harta Tuhan. Ada harta Tuhan itu mafil ardi fis samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, hartanya semua. Berapa yang kita minta? Hanya kan sedikit. Kalaupun banyak diberikan, apalagi sedikit kebutuhan kita. Permasalahannya kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.